Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Megawati dari channel Mega 59. Apa kabar teman-teman, terutama ibu-ibu yang barusan hamil yang pertama, sekarang memasuki trimester ketiga, yaitu minggu ke-28. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu ini janinnya sudah di USG, jenis kelaminnya apa? Laki apa perempuan? Waduh, senang ya, sekarang sudah tahu, sudah tidak nebak-nebak lagi nanti dedeknya itu laki apa perempuan. Bisa kasih nama sekarang ya, cari nama itu jangan yang panjang-panjang. Ibu-ibu sekarang sudah tidak in lagi, karena anak sekarang itu kan kalau sekolah itu ya, kalau tes atau ulangan atau ujian itu harus mengisi lembaran yang harus diperiksa komputer itu pakai nama yang dimasukkan ke kotak-kotak ya. Itu kalau namanya panjang, kasihan anaknya ya. Yang lain sudah bikin mengisi soal-soal, anak ibu nanti masih kerepotan memasukkan namanya aja tidak selesai. Jadi bikin nama yang pendek tapi berarti baik, agar besok anaknya jadi anak yang baik. Selain itu, kalau sudah tahu namanya, ibu-ibu bisa lebih mudah berinteraksi dengan bayi. Ya, awal trimester ketiga ini, bayi sudah semakin jelas gerakannya ibu-ibu ya, bisa menggeliat, bisa sikut-sikut kita, itu bayi masih olahraga. Itu memang disiapkan Tuhan ya. Kita harus senang kalau bayi kita itu menendang kita atau menyikut ibu-ibu ya, bukan kurang ajar, tapi itu olahraga. Dia disiapkan biar sehat, kuat, nanti punya tenaga untuk keluar dari lubang kelahirannya menuju dunia nyata. Penting sekali masa trimester ketiga ini ibu-ibu ya, jangan terpengaruh oleh keluh-keluhan. Nanti aku bahas di belakang, yang tidak enak simpen dulu, yang enak-enak dulu ya. Ini saatnya ibu-ibu punya visi misi buat anaknya ya. Satu, anaknya pengen cerdas enggak? Kalau pengen cerdas, ini saatnya. Soalnya trimester ketiga itu pembentukan otaknya luar biasa cepat ibu-ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan kebut nutrisinya ya, yang masih enak-enak ada apa harus ditinggalkan itu ya, itu diatasi. Itu udah aku bahas lagi, soalnya sudah aku bahas di video sebelumnya. Itu sudah jangan dipikirkan lagi, ibu-ibu harus cari solusi biar bisa makan ngebut yang dulu tertinggal. Ini harus dipenuhi nutrisinya biar otaknya berkembang ya. Banyak makan ikan ya, itu mengandung DHA, omega 3, telur, daging merah, biar enggak kekurangan zat besi. Harus makan yang banyak kalsiumnya ya, itu biar tulang-tulangnya kuat. Jangan lupa minum susu, sayuran berserat, sayuran hijau juga yang mengandung karbohidrat yang bagus ya teman-teman ya. Ibu-ibu jangan mengandalkan dari mie instan, itu bisa dari roti, bisa dari beras ya. Jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung pengawet. Trimester ketiga ini ibu-ibu harus memperhatikan nutrisinya. Ini dedeknya itu berkembang dengan pesat, perlu dukungan dari orang tua. Jadi makanan itu bukan buat orang tua aja, ibu harus memikirkan ini dibagi buat dedeknya. Jadi mau ndak mau porsinya harus ditambahi. Misalnya, aduh lah ndak bisa ya, aku misalnya makan cuma sehari 3 kali, bisa ditambahkan di jam-jam antar makan ya, misalnya dengan kudapan snack
yang bergizi ya, makan roti, makan tahu atau apa itu yang mengandung protein tinggi biar bayinya nanti sehat. Kalau ibu-ibu makan daging-dagingan itu lebih bagus lagi, daging, ikan, telur itu kalau bisa masuk bagus sekali buat kecerdasan otak di masa pembentukan di trimester ketiga, pembentukan dalam sini ya, dalam rahim. Bukan otak itu masih berkembang terus sampai tua, tapi dalam rahim itu nanti minggu ke-37 pembentukannya itu sudah selesai ya, pabriknya tutup, itu sudah siap-siap untuk launching, mau diluncurkan ke dunia. Ini saatnya ibu-ibu, satu tadi mempersiapkan nama, kedua saatnya ibu-ibu memikirkan mau merenovasi atau membersihkan ruangan atau rumah atau kamar. Ini saatnya ibu-ibu ya, soalnya nanti di hari-hari berikutnya itu misalnya dedeknya sudah lahir baru ngecat kamar, kasihan dia bau cat ya. Kalau sekarang kan enggak, kalau di trimester sebelumnya ibu-ibu juga enggak bisa, karena ada ibu-ibu yang bau cat itu bisa muntah-muntah. Jadi ini saatnya, jangan ditunda lagi untuk bersih-bersih, untuk menata rumah, menyiapkan sesuatu untuk kelahiran anak dalam kandungan ini ya. Kalau mau belanja-belanja, misalnya ini orang Indonesia kan, terutama orang Jawa harus tunggu 7 bulan. Ini sudah 7 bulan bisa secara menyicil beli. Kalau budgetnya terbatas kan tidak bisa beli sekaligus, beli yang penting-penting yang harus ada aja. Nanti aku kasih tahu ya, itu daftarnya yang penting-penting dulu buat bayinya juga buat ibunya. Nanti kalau kontrol, ibu-ibu ke dokter tanya sama dokternya, dok ini rumah sakitnya ini nanti menyediakan pakaian buat bayi tidak selama bayi di rumah sakit. Kalau memang disediakan ibu tidak usah bawa banyak-banyak, nanti kalau ke rumah sakit ya bawa pakaian buat ibu sendiri aja, sama buat nanti kalau bayinya pulang, tidak usah seperti orang mau sih dibawain semua, repot nanti ya. Misalnya masuk ke bulan 8 atau 9 ibu-ibu sudah menyiapkan satu tas yang diisi pakaian ibu dan bayi yang harus dibawa ke rumah sakit kalau sewaktu-waktu terjadi tanda-tanda mau melahirkan secara mendadak. Jadi orang mau melahirkan, ini ibu-ibu harus tahu ya, ada kontraksi. Nah selama ini aku kontraksi juga, itu bukan kontraksi yang asli ibu-ibu, itu kontraksi palsu ya. Itu kontraksi palsu itu bisa dibedakan dengan kontraksi yang buat mau melahirkan nanti, kontraksi yang asli. Yang palsu itu yaitu sebentar kencang perutnya ya, sebentar kencang nanti hilang, kencang lagi hilang, paling itu 1 menit atau berapa detik itu. Terus itu bisa diatasi ya. Kalau kencang-kencang itu mendadak kencang sekali sampai tidak bisa ditahan, ibu-ibu bisa langsung berhenti beraktivitas, istirahat. Kalau tiduran bolak-balik nanti hilang sendiri ibu-ibu. Itu kontraksi palsu. Itu gerakan bayi ya pada minggu ke-35, terus 35, 36 sampai 40 itu gerakan bayi sedang menuju ke bawah, yang memposisikan kepalanya ke rongga panggul ibu-ibu. Itu perlu dorongan atau kontraksi palsu itu. Jadi tidak usah khawatir selama kontraksi itu tidak membawa masalah ya. Masalahnya apa? Misalnya keluar pendarahan, terus keluar rembesan air, itu
harus dikontrolkan. Kalau cuma kencang-kencang aja sakitnya masih bisa ditahan, itu alami, nggak usah bingung, nggak usah takut. Lah ini ciri-ciri nanti waktu mau melahirkan, itu kontraksi yang tidak bisa ditahan, nggak bisa dikendalikan ya, kencang sekali. Terus makin lama makin jaraknya makin dekat. Misalnya semula 3 jam sekali gitu, kok semakin dekat, itu tandanya kontraksi yang asli ibu-ibu itu tidak bisa ditahan ya. Apalagi ada keluar lendir, berdarah atau flek-flek, terus keluar rembesan air, itu air ketubannya sudah mulai merembes, ibu-ibu harus ke dokter untuk diperiksakan ya. Itu barangkali memang sudah mau pembukaan itu, pembukaan rahim itu ya ibu-ibu, namanya pembukaan dari lubang lahir ini yang semula cuma kecil bisa lebar sampai 10 atau 11 cm. Itu ukuran kepala bayi itu antara 10 sampai 10,5 cm ya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kalau itu masih sakit gitu, masih buka 1, buka 2, buka 3, itu bisa tunggu 1 hari, nggak apa-apa ibu-ibu, tapi harus diperiksakan ya. Ada orang yang memang cepat itu pembukaannya berat gitu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu cepat sekali, nggak sampai setengah hari atau 6 jam sudah selesai dan sudah harus melahirkan. Karena itu ibu-ibu harus punya pandangan. Selain dokter di mana yang biasa menangani ibu-ibu kontrol tiap bulan, itu harus punya pandangan di dekat-dekat rumah itu ada dokter atau bidan yang sewaktu-waktu kalau ada hal yang tidak kita hendaki, misalnya kelahiran sebelum waktunya, ibu-ibu bisa langsung minta tolong ke sana. Jadi punya wawasan, punya catatan, nanti kalau ada bahaya ke sana. Jangan sampai harus ke dokter yang biasa ngontrol ibu-ibu, nanti bayinya bisa lahir di jalan kalau jaraknya jauh. Ya aku kok enggak dibahas masalahku, itu banyak sekali lah ini masalahnya ya ibu-ibu ya. Ada yang ngomong, aduh aku dengar ibu itu ngomong aja aku sudah sesak napasnya, enggak enak napasnya, itu seperti menggeh-menggeh gitu ya. Memang ibu-ibu itu alami juga. Kok semua domong alami lah, memang alami kalau enggak karena sakit ya. Kalau cuma menggeh-menggeh napasnya sesak, itu alami. Karena perutnya semakin besar, otomatis semakin naik, ruangan yang di atas ini semakin sempit, sehingga kita tidak bisa ambil napas seperti dulu lagi, tidak bisa plong ya, seperti ada hambatan. Itu tidak apa-apa ibu-ibu, kecuali sesak napas itu diiringi dengan demam tinggi, keringat dingin banyak, mau pingsan, muka jadi pucat atau kebiruan, itu bahaya ibu-ibu ya. Harus cepat-cepat diatasi, bawa ke dokter. Ibu jangan ditunda kalau gitu. Kalau cuma napas sesak biasa itu enggak apa-apa, itu alami. Gimana solusinya? Jangan duduk atau ngasuh, malah itu membuat kita semakin sesak napas. Sesak napas itu kan karena sini sempit ya, rongga dadanya menyempit. Jadi solusinya kita harus memperlebar. Misalnya harus berdiri, tangannya begini ya ibu-ibu, diangkat ke atas ya, gini atau gini. Pokoknya intinya itu harus sininya itu biar plong, entah ke atas entah ke samping ya. Jangan tambah duduk gini, ini tambah menekan. Kalau takut jatuh, nempel di tembok ya, cari tembok atau kursi boleh, tapi jangan duduk segini ya, menahan sakit atau menahan seperti orang menahan sakit. Jangan, harus tangannya ke atas. Kita itu harus berusaha agar
punggung kita itu memanjang sehingga ruang dada kita itu juga ikut longgar memanjang. Ibu-ibu jangan panik ya, caranya mudah. Terus minum air, napasnya diatur ya, asal sesak napas itu karena hal yang biasa itu enggak apa-apa. Itu kalau misalnya karena emosi marah ya sampai sesak napas ya, itu duduk. Memang karena marah duduk ya, bukan karena sesak napas lainnya. Duduk, setelah tangannya diangkat, napasnya enak, duduk, minum, emosinya ditata lagi, napasnya ditata lagi. Jangan marah-marah loh ibu-ibu ya, itu emosi jelek itu bisa menular ke janin. Nggak usah memasalahkan hal-hal yang nggak penting, itu demi anak yang di dalam tidak ikut stres. Selain sesak napas, yang kedua adalah sulit tidur ya ibu-ibu ya. Mulai perutnya besar, itu tidur ke kiri, ke kanan, duduk, berdiri, ndak enak semua rasanya. Apalagi waktu tidur bisa bikin trauma ya. Mau tidur telentang, kata dokter ndak boleh. Takut aorta atau pembuluh darah besar yang di punggung ini terhimpit ya, tertekan sehingga mempengaruhi kelancaran suplai ke janin itu nutrisi atau darahnya. Karena itu ibu-ibu diminta berkorban ya, beberapa bulan ini harus tidur miring ke kiri atau miring ke kanan. Biasanya yang dianjurkan miring ke kiri. Yang enggak biasa tidur miring itu kasihan juga ya, seperti aku itu enggak bisa tidur miring, jadi harus bawa guling atau bantal, itu latihan dikempit ya di antara paha atau dipeluk biar bisa tidur miring. Terus belakangnya masih ditempeli bantal banyak biar ganjel bisa miring gini, karena ndak biasa tidur miring itu dulu aku gitu ya. Tapi demi anak itu dikerjakan tidur miring. Kali pikiran-pikiran yang ndak perlu atau kecemasan bisa mengganggu jam tidur kita ya. Ibu-ibu itu harusnya diatasi, misalnya sebelum tidur bisa baca-baca buku rohani atau mendengarkan musik klasik sekalian buat didiknya biar pintar ya. Katanya itu rangsangan suara-suara musik klasik itu merangsang saraf-saraf kepintaran bayi dalam rahim. Saja enggak usah keras-keras ya, karena sinar senter aja bisa nembus loh ibu-ibu itu ke janin. Jadi kalau ibu ingin interaksi sama bayi itu pakai baterai saya juga ya, senter digeser-geser ini. Kalau bayi kok enggak gerak, aku bangunin gitu, pakai baterai saya di senter. Masalah berikutnya yaitu bengkak-bengkak. Itu bengkak-bengkak itu alami juga. Aduh, soalnya kok alami terus ya. Enggak bahaya, enggak. Kalau normal aja ya bengkaknya. Kalau dipencet masih bisa pulih kembali. Ini lekukan kulitnya enggak apa-apa. Itu karena tubuh kita itu kan saat ini penuh air, penuh darah, lebih banyak daripada sebelum hamil. Jadi ada penimbunan di kulit. Cairan dan darah itu diperlukan bayi juga buat ibu nanti buat melahirkan agar semuanya berjalan lancar ya. Yang kurang darah jangan lupa makan tambah darah. Kalau minggu ke 34 atau 36 biasanya dokter malah menganjurkan kontrol lebih sering, yaitu seminggu sekali itu. Jadi kalau ibu-ibu biasa kontrol, mestinya dokter sudah mengantisipasi kalau ibu-ibu itu kurang darah atau kurang vitamin apa yang diperlukan, pasti dokter kasih resep. Jadi
kalau ibu-ibu mau nambah lagi saat ini, makanlah sayur-sayuran hijau ibu, biar nanti ini air susunya banyak. Ibu-ibu yang sekarang sininya sakit, payudaranya sakit atau putingnya sakit, itu juga alami juga, karena mau ndak mau perutnya besar, payudaranya juga ikut membesar. Kalau ndak nanti besok dedeknya minum apa ya, kalau air susunya ndak kuat. Jadi umum ya, nanti putingnya warnanya tambah gelap, di sekitar puting juga tambah lebar, tambah gelap. Itu bukan sesuatu yang menakutkan atau memalukan ya ibu-ibu, ya pabrik ASI buat bayi nanti yang lahir. Tadi masalahnya sesak napas, tidak bisa tidur, itu membawa akibat macam-macam loh ibu-ibu ya. Kurang istirahat bisa bikin pusing, apalagi yang tadi kurang darah ya. Jadi ibu-ibu mau tidak mau harus memaksakan diri istirahat. Istirahat itu tidak mesti harus matanya merem tidur ya, mengurangi aktivitas di jam-jam dimana ibu capek. Tapi kalau enggak capek ibu-ibu, jangan kurangi aktivitas, karena ibu-ibu yang beraktivitas normal, misalnya tetap berolahraga, tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas biasa, itu anaknya itu lebih sehat, lebih cerdas daripada ibu yang bermalas-malasan ya, memanfaatkan situasi hamil itu buat bermanja-manja, tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas. Itu nanti anaknya juga ikut malas dan bodoh. Jangan malas bergerak kalau memang tidak capek, olahraga, membaca buku atau bersih-bersih rumah tetap seperti biasa. Kalau capek berhenti ya. Kalau bengkak, kalau kaki tangannya bengkak seperti tadi aku ngomong, itu tidak bahaya, itu tidak usah dirisaukan, kecuali membawa akibat-akibat lain ya, itu pembengkakan karena keracunan kehamilan. Itu harus diperiksakan ya teman-teman. Salah satu ciri keracunan kehamilan, gerak janin itu melambat. Jadi ibu-ibu seperti tadi harus menghitung gerak janin ya, harus tahu. Jadi waspada kapan janinnya melambat atau tidak bergerak sama sekali setelah banyak rangsangan, tidak bisa bergerak, bawa ke dokter. Terus kalau sudah waktunya minggu ke-37 diperiksa bayi belum masuk ke rongga panggul, tidak usah khawatir ibu-ibu, tentu dokternya kan ngasih tahu jalan keluarnya ya, itu bisa senam, bisa nungging, bisa seperti gerakan orang ngepel atau orang sujud. Itu ibu-ibu bisa membantu itu ya. Juga waktu berinteraksi sama bayi, ngomong ayo deh masuk ya, jangan di atas terus. Kalau sudah masuk ke bawah, ciri-cirinya apa ibu-ibu itu? Perut ibu-ibu tidak buncit di atas lagi, tapi buncit di bawah lah. Itu seringkali itu bawahnya nyanteng ibu-ibu sakit ya. Kalau sakit bisa dikompres dengan air hangat, tidak apa-apa ibu-ibu. Itu tanda-tanda janin sudah turun ke ruang pinggul, ke rongga pinggul. Ibu-ibu harusnya bahagia. Nah ini ibu-ibu ciri keduanya tadi, perut ibu-ibu turun ke bawah. Kedua, napasnya sudah mulai tidak sesak lagi karena ada rongga di sini, sudah tidak ada yang neken lagi rongga sini ya, sudah pindah ke bawah. Ibu-ibu bisa napas dengan nyaman sekarang. Dan juga loh orang hamil yang selalu berkeringat, kepanasan ya, itu alami lagi jawabannya ya, karena pabrik yang harus bekerja ya, itu membutuhkan, itu mengeluarkan akibat panas itu ya. Tidak apa-apa,
Itu karena perubahan hormon juga. Selama panasnya itu tidak membuat ibu kejang-kejang atau pingsan, itu dinikmati aja, ambil aja kipas ya, silir-silir. Apalagi kalau rumahnya ada AC, bisa pakai AC. Tapi tetap ibu-ibu pakai AC jangan sampai di bawah 24 derajat ya, biar nikmat. Tapi itu mengeringkan kulit, nanti ada timbul guratan putih atau stretch mark karena nikmat yang sebentar itu ya, kulit kita kering. Jangan lupa kalau mau tidur baluri lagi dengan pelembab atau dengan hand body biar enggak kekeringan kulitnya ya, semua perut, lengan-lengan, paha, pantat, kaki, semua leher. Jangan lupa payudara ya teman-teman, biar kulitnya tetap seperti gadis, tidak keriput seperti nenek-nenek setelah hamil dan melahirkan. Bagi teman-teman yang merasa gerah, kesemukan, itu harus diatasi juga teman-teman. Soalnya kalau kita terasa panas seperti diuapi itu, kalau didiamkan ada yang bisa membuat sesak napas dan pingsan teman-teman ya. Itu teman-teman bisa lihat dulu kondisi tubuh teman-teman. Aduh, jangan-jangan ini rambutnya sudah panjang ya, perlu dipotong biar pendek, enggak sumuk, enggak panas jadinya. Kalau sayang nih kalau dipotong ya diikat rambutnya ya ke atas biar di sini lehernya itu enggak tertutup, nanti keringatnya banyak ya. Kalau panas mesti berkeringat, tubuhnya lembab. Kalau orangnya tidak bersih ya, menyebabkan penyakit lainnya seperti panu, kurap, jamur-jamur itu bisa tumbuh teman-teman. Apalagi kalau orangnya yang malas ganti pakaian, entah itu pakaian dalam atau pakaian luar, itu kalau sudah lembab harus ganti teman-teman. Selain baunya tidak enak, itu sarang bakteri dan kuman. Nah, kalau pegal-pegal itu alami juga ya teman-teman, karena perutnya tambah besar, sini tulang punggungnya itu kan ikut menyangga ya teman-teman, jadi capek. Tidak cuma tulang punggung ini, yang bagian bawah ya, deket-deket paha ini juga menyangga, itu seringkali kram juga ya, capek, nahan perutnya makin gendut. Itu teman-teman bisa mengatasinya dengan pijat. Nanti minta tolong orang di rumah atau suami atau pembantu atau siapa, itu minta suruh dipijat ya, itu nyaman. Jalan atau duduk berusahalah dengan posisi yang baik, lurus ya, tidak membungkuk atau degek-degek gini ya. Perutnya biar perutnya besar gini, jalannya sukar, ini tambah sakit sininya teman-teman ya. Duduk yang lurus, nanti ada olahraganya buat merelakan punggung ya, nanti dipelajari dan dikerjakan. Kalau tidur teman-teman ya, miring ke kiri tadi, jangan terlentang terus, ada miringnya ya. Kalau tidur miring kiri, miring kanan gitu teman-teman, jadi tidak capek, tidak, punggungnya tidak terbeban. Kalau perlu diselipi, ditaruh bantal ya di antara ini punggung biar tidak ada cekungan. Kalau terlalu cekung itu tulang punggungnya itu sakit, lalu meregang ya. Jadi harus diganjal dengan bantal. Demikian mungkin cukup ya teman-teman, masalahnya sudah aku selesaikan, aku bahas satu persatu. Semoga video ini membawa manfaat bagi teman-teman, terutama yang baru pertama kali hamil. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman lain ada yang membutuhkan, tolong di-share ya teman-teman. Yang belum subscribe bisa subscribe ya, agar dapat
kiriman video-video berikutnya yang mungkin berguna bagi teman-teman. Terima kasih, selamat jumpa lagi di video-video berikutnya.